Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota dan simpatisan GKI Nurdin yang terkasih, saya memiliki sebuah cerita tentang dua orang Steve. Yang satu adalah seorang ahli elektronik dan yang satu adalah ahli mekanik. Dua anak muda bernama Steve ini menjadi rekan dan sahabat ketika mereka sama-sama memiliki masalah disiplin sekolah dan di bidang akademik, karena mereka lebih menyukai bidang mekanik dan elektronik tadi. Singkat cerita, ketika SMA, mereka justru membuat papan sirkuit dari sebuah video game terinspirasi dari sebuah permainan anak-anak SMA pada zamannya, yang kemudian sirkuit itu dijual ke sebuah perusahaan. Waktu berselang, kedua Steve ini kemudian sempat terpisah. Namun, ketika mereka bertemu kembali, papan sirkuit yang mereka hasilkan di masa SMA, mereka ubah menjadi sebuah benda yang bernama kotak biru yang mereka buat untuk mengelabui jaringan telepon jarak jauh. Dan tahukah Bapak dan Saudara, kisah ini di tahun 1976 menjadi cikal bakal komputer Apple generasi yang pertama. Untuk kita ketahui, di balik kisah ini, dua Steve itu adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Di mana kisah ini seringkali digambarkan sebagai kisah yang terjadi jauh sebelum kisah-kisah di dalam garasi Los Altos milik Steve Jobs di California, tempat di mana kemudian komputer Macintosh dihasilkan. Bapak dan Saudara, apa yang menarik dari cerita ini? Bahwa untuk mengerjakan sesuatu, apalagi sesuatu yang berbeda dan dapat mengubah dunia, hal itu tidak dapat dikerjakan seorang diri. Kita harus memiliki rekan, kita harus memiliki sahabat. Sekalipun mungkin kisah Steve Jobs dan Steve Wozniak ini juga menyiratkan sesuatu bahwa ternyata mereka menjadi orang-orang yang aneh pada zamannya, tetapi ternyata keanehan yang dibarengi dengan kekuatan persahabatan itu mampu mengubah dunia. Dan sesungguhnya Bapak dan Saudara, jauh sebelum dua Steve ini bersahabat, di dalam kasih karunia Allah, ketika Ia menciptakan dunia, sesungguhnya Allah memanggil manusia untuk juga menjadi rekan sekerja Allah. Allah menciptakan saudara dan saya untuk menjadi agen-agen perubahan di tengah dunia ini. Sehingga di sanalah Tuhan bukan hanya menciptakan dunia, tetapi sudah memilih manusia. Dan demikian juga pada hari ini di dalam Sapa Gembala, kita juga kembali diingatkan bahwa gereja kita, GKI Nurdin, di dalam visi menjadi kawan sekerja Allah yang mampu merespon dinamika kehidupan, baik kehidupan umat dan juga kehidupan masyarakat. Kita bersama bukan hanya diciptakan menjadi manusia-manusia biasa, tetapi manusia-manusia yang seturut dengan gambar dan rupa Allah, yaitu di dalam gereja untuk merespon perubahan zaman dan membawa perubahan bagi dunia yang mungkin juga semakin jauh dari Tuhan. Ada tiga hal Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini boleh kita renungkan di dalam merespon visi gereja kita menjadi rekan sekerja Allah. Dalam poin-poin itu ada tiga bagian Alkitab yang ingin saya bagikan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang pertama saya akan bacakan dari Roma 5 ayat 8 sampai 10. Roma 5 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Maka menjadi rekan sekerja Allah yang pertama adalah kita dipilih dari seteru menjadi sekutu. Maka bagian kita adalah untuk terus menghidupi persekutuan di dalam Kristus. Jangan lagi kita menjadi seteru Allah, jangan lagi kita melawan kehendak Tuhan, tetapi kita mau terus mencari dan mengerti akan panggilannya, yakni di dalam persekutuan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, yang juga ingin saya bacakan dari Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dan 16 demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena kamu tahu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa juga yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Selain mengubah status kita dari seteru menjadi sekutu, hal yang kedua, sebagai kawan sekerja Allah, kita diubahkan dari hamba menjadi sahabat. Seperti dua Steve tadi, kita pun juga diajak menjadi mitra, supaya juga di dalam gereja kita merasakan, mengalami persahabatan yang memampukan kita untuk terus bekerja, untuk terus melakukan banyak kebaikan, dan banyak menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka biarlah kita terus mengalami dan menemukan bentuk-bentuk persahabatan di dalam pelayanan dan di dalam persekutuan kita sebagai satu keluarga di dalam GKI Nurdin. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, sebelum saya bacakan Alkitabnya, saya ingin kembali bercerita. Kalau Bapak Ibu punya usaha, punya toko, ataupun juga punya barang berharga, ketika Bapak Ibu pergi, ketika Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan dan melakukan aktivitas sehari-hari atau menyimpan barang berharga Bapak Ibu, kepada siapa Bapak Ibu akan mempercayakannya? Tentu kepada orang yang dapat Bapak Ibu percaya. Demikian juga kita yang tadinya seteru, kita yang tadinya hamba, telah menjadi sekutu dan sahabat Allah. Maka poin yang ketiga, menjadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah respon kita terhadap dunia yang juga sedang berubah ini adalah saudara dan saya. Kita semua dipilih untuk menjadi orang-orang kepercayaan dari Allah. Betapa luar biasanya Allah mempercayakan dunia ini, Allah mempercayakan pelayanan bagi kita, Allah juga mempercayakan setiap talenta, baik itu materi, pekerjaan, usaha, atau juga bahkan kesehatan yang masih kita miliki sampai dengan hari ini. Dan yang terlebih kita punya iman, sehingga kita mengenal Allah yang hidup. Maka saya akan bacakan bagian yang ketiga dari 1 Korintus 3 ayat 6 dan 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Maka dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita semua mau bekerja bersama-sama, bersama-sama dengan Allah, tapi juga bersama-sama dengan setiap elemen di dalam gereja ini untuk terus mau membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan bersama dan pelayanan yang memuliakan namanya. Nah, secara khusus saya juga memohon kerjasama dan juga tentunya dukungan dari Bapak Ibu untuk kita boleh terus menjadi kawan dan rekan sekerja melayani Tuhan bersama-sama bagi hormat dan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Juru Selamat, kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami,
manusia yang lemah dan berdosa untuk menjadi kawan sekerjamu. Maka biarlah kuasa kasih-Mu yang terus menolong dan memampukan kami semua, baik yang muda ataupun juga yang telah senior dan lanjut usia, agar kami mau terus menghayati dan memaknai makna panggilan sebagai kawan sekerja Allah. Kami menjadi sekutu Allah. Kami mau terus menjadi sahabat Allah dan juga sahabat bagi sesama. Dan terlebih kami juga mau terus bekerja sebagai orang-orang yang dipercaya dan membangun kemuliaan bagi hormat dan bagi pertumbuhan gereja Tuhan. Secara khusus GKI Nurdin yang Tuhan percayakan menjadi tempat di mana kami hidup, bertumbuh, melayani, mengenal Tuhan, dan bersaksi. Maka berkati kami semua ya Tuhan, agar visi misi ini boleh terus kami hayati dan kami kerjakan bersama-sama. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.